Sehat pemirsa. Wah itu tadi ya, kadang-kadang memang nih kalau misalnya kita lagi makan ya kan ternyata nggak habis langsung tuh ya dibungkus-bungkus. Atau kadang-kadang kita mau pesan makanan ya kan, kita juga harus memperhatikan dengan pembungkus makanannya, Dokter Haikal. Dan di tengah kita nih sudah ada Dr. Shirley Monique. Siang dok, apa kabar? Baik. Halo dokter. Ya, nah, ini Dr. Shirley ini adalah dokter ahli kesehatan masyarakat. Betul, pakarnya nih kan. Betul. Nah dok, ini fakta atau mitos nih ya dok ya, banyak banget yang beredar di masyarakat mengenai plastik ukuran kiloan itu tidak diperbolehkan untuk membungkus makanan dalam kondisi panas maupun dingin. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Iya. Kenapa dok? Karena pembungkus makanan, itu ada pembungkus makanan itu harus yang aman ya, untuk makanan itu sendiri ya. Kemudian jangan membahayakan kesehatan. Nah plastik itu, dia ada banyak macam. Plastik harus yang kita gunakan yang namanya food grade. Food grade. Yang food grade. Ya, artinya itu aman untuk kita sebagai wadah untuk tempat makanan. Dok, food grade ini seperti apa dok maksudnya nih? Food grade itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa plastik itu aman untuk digunakan sebagai wadah makanan. Gitu. Jadi kalau gitu plastik kiloan ini tidak digunakan sebagai untuk bukan food grade. Oh, bukan food grade. Oh gitu. Jadi ini ya sudah tersedia di depan kita nih Dokter Haikal ya. Jadi kayak yang seperti itu terus malah sebenarnya bahaya dok kalau misalnya kita gunakan untuk pembungkus makanan. Ya. Karena plastik itu kan ada bahan-bahan tertentu ya, kandungannya di dalamnya. Yang banyak orang sering dengar itu adalah yang bisphenol A atau biasa dikenal dengan BPA. Itu zat yang berbahaya. Ya, zat yang berbahaya yang biasanya ada di dalam plastik. Dampaknya apa dok bagi tubuh kalau kita mengkonsumsi BPA ini? Nah, BPA ini dia menyerupai salah satu hormon, ya, sehingga ini bukan yang alamiah kan ya. Jadi dia nanti akan menimbulkan gangguan di tubuh. Antara lain dia bisa memicu gangguan pada hormon, gangguan endokrin, gangguan pada reproduksi. Itu dia bisa memicu keadaan seperti itu. Nah pemirsa, jadi plastik kiloan yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan bisa mengandung BPA yang bisa menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita, gangguan hormonal dan menyebabkan berbagai gangguan lainnya. Dan sebaiknya tidak digunakan untuk membungkus makanan. Iya, mau makanan dingin ataupun panas tetap aja ya dok ya, tidak boleh. Apalagi panas. Apalagi panas. Oke. Nah ini banyak nih dok masyarakat yang menggunakan kertas pembungkus nasi seperti ini untuk membungkus makanan. Ini fakta atau mitos bahwa kertas pembungkus nasi ya, pembungkus makanan ini yang digunakan seperti ini ternyata bisa memicu kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini bisa jadi fakta. Bisa jadi fakta. Bisa. Jadi sebenarnya bukan hanya kanker. Karena bahan ini biasanya adalah bahan daur ulang, kertas daur ulang. Ya. Kalau kertas daur ulang berarti pada saat pembuatannya dia biasa macam-macam dong ada di situ. Bisa ada klorin, kemudian bisa ada campuran-campuran yang lain. Kemudian dia bisa juga biasanya kandungan bakterinya dari hasil penelitian ya, itu sangat tinggi. Kandungan bakterinya. Seperti itu. Dok, dan juga kalau kita lihat kertas pembungkus nasi ini kan juga dilapisin plastik dok ya. Betul. Artinya tidak boleh kena panas juga ya? Ya, jadi yang lebih berbahaya lagi apabila dia masuk makanan yang panas, kemudian makanannya berkuah, ya ada cairannya, kemudian makanannya itu berminyak dan asam. Yang 4 macam. Ya. Justru ini digunakan untuk bungkus nasi goreng, kue tiaw, nasi padang. Aduh, banyak banget ini ya. Berkuah semua itu ya. Betul. Waduh, berarti kalau dia berkuah, panas, tadi asam, maka bahan yang tadi, bahan ini, dia akan dia akan leaking. Dia akan keluar, bercampur dengan makanan. Karena dipicu oleh panas, kemudian tadi asam dan minyak ya. Minyak, dia bercampur. Keluar bercampur dengan makanan. Kemudian kita konsumsi. Waduh.
Oke deh, nah dok, ini kan tadi plastik ya, pembungkus nasi. Nah, yang juga banyak beredar ini adalah styrofoam nih dok, ya kan? Styrofoam, karena kan styrofoam ini memang sangat-sangat umum untuk kita gunakan untuk pembungkus makanan. Apakah benar nih dok, bisa memicu kanker juga kalau misalnya kita membungkus makanan dengan styrofoam? Itu bisa ya, bisa tidak, tergantung ya. Karena styrofoam itu adalah salah satu jenis plastik sebenarnya. Salah satu jenis plastik sebenarnya. Kalau kita tahu plastik itu ada 1 sampai 7 ya. Yang kalau kita lihat di bahan-bahannya ya, ada tanda itu ya. Yang bisa di recycling dan sebagainya. Ini masuk 06. Nomor 6. Nomor 6 itu? Dia mengandung stiren. Styrofoam ya? Ya. Jadi nomor 6 itu boleh atau tidak nih dok, masyarakat? Masalahnya, dia kalau kita pakai untuk makanan yang biasa, ya, kering, tidak berminyak, tidak asam, tidak panas, itu tidak akan menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Tapi bila dia panas, kemudian asam, ada banyak minyak, itu sama dengan yang tadi. Dia akan bahannya itu, dia akan terlepas, kemudian dia akan bercampur dengan makanan yang ada di situ. Kemudian kita konsumsi. Nah, stiren ini dia juga bisa mengandung bahan yang tadi, bisa mengganggu. Ada yang penelitian mengatakan bahwa dia bisa memicu terjadinya kalau janin itu abortus ya. Wah, keguguran ya? Ya, kemudian dia juga bisa memicu hormon-hormon tertentu, bikin sakit kepala, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia leaching itu dia bercampur dengan makanan. Baik dok, selanjutnya daun pisang nih dok. Ini kan biasanya nih paling common dok. Kalau daun pisangnya dibersihkan, ya kemudian digunakan untuk membungkus makan. Biasanya nih digunakan untuk membungkus makanan yang berkuah dok, berminyak, ya. Nah, fakta atau mitos bahwa membungkus makan dengan daun pisang jauh lebih aman, fakta atau mitos dok? Tapi nanti dok jawabnya. Dokter, sesaat lagi kita akan kembali pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu dia sejumlah negara yang membatasi penggunaan plastik dan saatnya nih kita Indonesia juga mulai nih membatasi penggunaan plastik karena supaya kita terhindar dari polusi karena plastik ini sangat susah untuk didaur ulang sekali. Yes, betul. Dan juga plastik ini juga kalau misalnya kita gunakan untuk pembungkus makanan ternyata nggak semua plastik bisa ya. Nah, ini selanjutnya nih kita masih membahas bungkus makanan ya. Ini adalah daun pisang yang biasa digunakan untuk bungkus makanan. Selain daun pisang, ada juga daun jati, daun kelapa. Itu suka digunakan untuk membungkus makanan. Nah, ini bagaimana dok penggunaan daun-daunan tadi? Aman nggak untuk membungkus makanan? Fakta atau mitos? Itu fakta. Aman. Fakta aman. Oh, ya. Kenapa nih dok? Ini kan bahannya organik ya. Bahan organik. Kemudian bahan dari alam, kemudian kita sudah biasa gunakan, ya kan? Kita sudah biasa gunakan, dan dia tidak mengandung bahan-bahan sintetis yang berbahaya bagi tubuh. Tapi tentu saja harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Pembersihannya juga langsung kita pakai sabun gitu nggak apa-apa dok? Dicuci bisa. Dicuci biasa ya. Oke. Nah ini di sini ini sudah ada aluminium foil ya, terus juga ada plastik juga nih, ya kan? Terus juga ini ada aluminium foil juga ya, aluminium foil. Sama ini ada yang adalah bentuk kayak kertas. Nah dok, ini dari semua ini nih dok, kira-kira nih yang lebih aman untuk digunakan supaya kita mau membungkus makanan. Kalau misalnya nih dok, daun susah ya dok ya kita peroleh. Masih petik dulu kan? Masih petik dulu ya kan. Nah ini gimana nih dok? Dan juga untuk yang berkuah. Susah. Nah itu kan biasanya kan kita kalau berkuah pasti masuknya ya plastik ini ya. Gitu. Nah tapi ini kan nggak boleh. Plastik. Gimana dok? Yang terbaik itu adalah paper. Oh, paper, kertas. Ya. Kenapa dok? Karena paper ini dia ada beberapa macam paper. Tapi umumnya adalah virgin paper. Jadi virgin paper. Warnanya dia nggak putih banget, tapi dia agak gading ya. Agak gading. Nah ini bahan yang aman untuk sebagai wadah makanan. Nah dia memang ada beberapa macam. Ada yang
dibuat untuk tahan panas. Ada yang dibuat untuk tahan panas supaya kalau ada kuah-kuah gitu dia nggak keluar. Tapi aluminium foil itu kan kebanyakan bisa menahan panas juga nih dok. Bisa. Gitu. Nah ini gimana dok? Aman atau enggak? Aluminium foil relatif aman. Aman juga. Iya. Oke. Wah aman. Berarti aman ya aluminium foil. Nah sekarang ini si plastik ini dok, balik lagi ya. Plastiknya ini. Iya. Aman? Plastik ini aman asal menggunakannya benar. Asal menggunakannya benar. Karena plastik itu biasanya di bawahnya itu dia udah tulis ini adalah food grade. Food grade ya ada food grade. Nah kemudian ini adalah sekali pakai. Ini masalahnya nih. Sekali pakai, bukan dipakai berulang-ulang. Dok, kalau plastik seperti ini masuk ke microwave aman? Ada beberapa jenis plastik yang biasanya dia sudah tulis di bagian belakangnya. Jadi dia bisa sampai dengan 175 derajat Celcius. Siap. Oke, dok, terakhir mungkin tips nih dokter untuk masyarakat ya pemirsa Hidup Sehat TV One, kalau misalnya mau membungkus makanan, apa sih yang harus diperhatikan supaya makanannya tetap terjaga dan juga tetap aman untuk dikonsumsi? Silakan dok. Silakan dok. Ya, sebenarnya kalau kita kembali ke jalan dulu itu lebih bagus ya. Itu kita menyediakan wadahnya sendiri dari rumah. Itu yang terbaik. Tapi bila itu tidak memungkinkan, maka kita menggunakan wadah. Rekomendasi tentu saja bahan-bahan yang alami, yang organik, daun seperti daun pisang, ya, kemudian daun daun jati. Nah, ada lagi beberapa jenis daun yang bisa digunakan buat makanan. Kemudian berikutnya adalah bahan paper, kertas. Ya, bahan kertas, tapi bukan kertas yang sembarangan kertas, tapi adalah kertas yang harus food grade, food grade. Dia pasti kalau food grade ada di belakangnya, jadi kita selalu harus lihat belakangnya ini. Oh betul. Ya, dia ini ada tulisannya. Informasinya ya. Informasinya. Kemudian ini juga bisa digunakan, ini juga bisa digunakan, tetapi menggunakannya harus dengan prinsip yang benar. Sekali pakai, bukan dipakai ulang-ulang. Sekali pakai. Dan juga kaca aman dok ya, bahan gelas atau kaca. Bahan gelas itu yang terbaik karena dia memang tidak akan bereaksi dengan apapun. Bawanya mungkin agak berat, tapi yang penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak dokter. Wah, pemirsa Hidup Sehat tentunya banyak sekali informasi kesehatan yang bisa Anda dapatkan apabila menonton Hidup Sehat secara rutin ya, tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, Dr. Hekal. Saya Dr. Amy Tarlin, Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.